Budidaya Ketimun, kurang lebih 1 hektar ini. Desa Toaya, Dusun Olo ini. Dusun 1 ini Pak ya. Kalau saya ini bersama teman-teman ini untuk tanam ketimun ini dari 2007. Jadi kalau khusus kita ini, kami ini Pak, memang khusus kita hanya khusus petani budidaya ketimun ini. Ya sebenarnya kalau kita berbahasa jujur dengan dengan tanaman lain, sebenarnya bukan bisa, mungkin melebihi dari persoalan kebutuhan ekonomi. Pertama itu adalah waktu, kita sudah menang, hanya makan waktu 45 hari. Paling lambat betul sudah itu 50 hari. Kita sudah dapat uang teman-teman. Yang kedua adalah tenaga. Nah, kenapa? Itu juga hanya sebatas itu saja mengeluarkan tenaga, dan dia sebenarnya kalau timun ini Pak, pekerjaan tidak terlalu berat, hanya rumit. Yang ketiga dengan persoalan ekonomis tadi itu, ini bisa mungkin perbandingan itu ya, mungkin 1 bisa banding 3 dari hasil itu. Salah satu mungkin ya, contohlah mungkin jagung. Dengan perkalian di situ, dengan memakan waktu dia 3 bulan kurang lebih 4 bulan, itulah tadi berarti kita sudah menang waktu, hanya makan waktu hanya 45 hari. Dia kalau standar di bawah ini Pak, paling di bawah sudah itu 40.000 per karung 50 kilo. Nah, dia paling di bawah. Jadi kalau bisa di atas dia bisa sampai 220. Karena itu yang kami rasakan selama dari 2007 itu, ada pembeli yang jemput dengan taking kontrak jangka waktu 45 hari, sudah panen, kita sudah ini, ya syukur alhamdulillah Pak, ada peningkatan. Ya, kalau untuk persoalan kendala ini Pak, banyak sekali. Terutama yang membuat kita kendala itu adalah salah satu pasaran. Kedua, kita kadang ini adalah mesin pembedeng itu. Karena kita di sini Pak hanya sewaan saja, olah jasa saja. Sewa traktor saja. Jadi dia kalau ini Pak, kami garap ini telah dari 2,5 2,5 juta ongkosnya ini. Ini kurang lebih 1 hektar ini. Nah, jadi kalau seluas ini Pak, kita panen pertama ini berkisar di 40-an sak, 40 karung kali kalau dengan harga sekarang 80. 3.200.000. Tafsiran keadaan yang saya lihat ini Pak, mungkin insya Allah ini kalau mungkin bisa kan pertanggal berkisar di 8 kali. 8 kali panen, 8 kali. Baru ditanam kembali. Baru tanam kembali. Dan ini juga Pak, ini panen pertama ini kalau dia berkisar di 40-an, di panen kedua ini Pak mungkin bisa mencapai sampai 100. Oh, lebih tinggi. Karena berlipat dia. Iya, berlipat. Karena di dasar awal ini kita masih pilih-pilih yang agak ya sudah layak sudah untuk dipasarkan. Nah, begitupun yang ketiga itu tambah berlipat. Ya tidak, dalam 1 tahun itu dia 4 kali Pak. 4 kali tanam Iya, ya. kita kalau manasnya saya dalam 1 tahun itu harus 4 kali. Kita andalkan memang dibanding dengan jenis-jenis tanaman lain. Untuk Sindue ini Pak, mungkin cuma di sini saja. Sindue cuma desa Sumari dengan desa Toaya dengan Lero, ada 3 tempat. Bibit kita beli sendiri. Karena bibit ini Pak, dia kalau sekarang ini sudah kena 68 dia per bungkus. Jadi dia ada 4 item obat yang kita butuhkan itu. Ini belum ada bantuan pemerintah. Belum. Kalau kunjungan dari pemerintah? Belum ada juga. Baru ini yang dilakukan oleh Pak Wabu, dalam hal ini Muhammad Payasin. Saya sangat bersyukur dalam hal ini bahwa beliau ada bentuk perhatian melihat walaupun belum melangkah lebih jauh. Saya sangat bersyukur dengan kedatangan kunjungan Pak Wabu ini Payasin datang ke kebun saya. Saya sangat bersyukur barangkali bisa melihat seperti apa masyarakatnya dan apa memang harus bisa dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Saya kira hari ini petani-petani harus menyiapkan pangan di tengah pandemi COVID-19. Walaupun tidak, sebetulnya kita harus menyiapkan pangan karena banyak sekali kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya daerah-daerah yang
tidak memiliki lahan yang baik. Nah, banyak fenomena yang kita lihat, masyarakat desa beli sayur, beli cabai, beli timun itu dari kota dibawa ke desa. Kan ini suatu hal yang menurut saya kurang baik untuk pembelajaran ataupun perekonomian di desa itu sendiri. Sehingga saya berharap bahwa upaya-upaya kegiatan-kegiatan pertanian yang berkaitan dengan pangan itu harus kita dorong dari kita sendiri, dari kita untuk kita. Dia harus memberikan dorongan, motivasi dan dukungan. Ya, pemerintah harus hadir untuk memberikan dukungan, support pada masyarakat bahwa kehidupan petani itu tidak identik dengan kemiskinan. Dari sisi ekonomi, bahwa pertanian itu bisa memberikan dampak ekonomi positif terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan keluarga masyarakat. Kalau tanaman sejenis ini saya kira cukup baik karena daerah kita sangat baik tanahnya, kemudian kualitas air juga cukup baik, kualitas tanah cukup baik, dan cuaca juga sangat mendukung. Saya kira ini perlu dikembangkan dengan baik dan tentu ini bisa menjadi potensi perekonomian daerah ke depannya.